Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regia Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Gema atau PT Gema Krasana Tbk. Nah, ini kita bahas saham Gema ini karena ada permintaan dari subscriber kami yang ingin melihat sebenarnya gimana ada kinerja saham Gema. Kalau kita lihat ini laporan keuangannya ini masih yang kuartal kedua 2024. Salah satu hal yang kami ketahui, biasanya kalau perusahaannya itu kinerjanya kurang bagus atau perusahaannya itu agak kecil, terkadang mereka bisa juga laporan keuangannya itu tidak keluar ya, ataupun keluarnya itu sampai lama kali baru keluar. Jadi ini kita bahas dulu, ini masih yang kuartal kedua 2024. Nah, ini pun katanya kemarin koreksi ya. Ini nilainya itu dia 1 bulan, tapi bentuk dia rupiah. Kas setara kas 35 miliaran menjadi 41 miliaran, persediaan dia meningkat sekitar 7 miliaran. Kemudian total asetnya dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,1 triliunan. Dari segi aset dia memang meningkat. Kemudian kita lihat dari total hutangnya. Nah, ini total hutangnya ini kayaknya cukup banyak ya untuk perusahaan furnitur seperti ini. Dari 698 miliaran menjadi 760 miliaran. Nah, jadi dia meningkat, kemudian ekuitasnya dia meningkat sedikit saja ya. Berarti tadi hutangnya itu meningkat berkali-kali lipat daripada peningkatan ekuitas. Nah, tahu-tahu sendiri karena memang setahu kami, ini kita lihat dulu pendapatannya dari 500 miliaran menjadi 600 miliaran. Tapi uang pokoknya itu meningkat cukup banyak, kemudian diikuti dengan beban penjualan, beban ini, beban itu meningkat juga. Beban keuangan meningkat juga sehingga labanya itu dari 4 miliaran menjadi 4,1 miliaran. Memang setahu kami perusahaan seperti furnitur yang bukan di bidang furnitur itu agak susah ya. Rata-rata kami menemukan perusahaan besar seperti itu dia mengalami kerugian, ataupun kalau nggak mengalami kerugian mereka labanya itu kecil. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena kita lihat saja ya, penjualan barang furnitur itu barangnya besar-besar. Kalau mau dikirim ke luar kota atau gimana itu tentunya butuh biaya untuk penanganan itu, untuk mencegah kerusakan dan lain-lain. Kalau kita jual di dalam kota itu juga butuh tempat penjualannya yang besar juga, tempatnya itu perlu luas. Makanya menurut kami agak susah ya untuk perusahaan furnitur. Tapi memang selalu ada yang bergerak di industri tersebut. Namun bisa kita lihat perusahaan yang bagus itu memang dipengaruhi oleh industrinya juga terkadang. Nah, ini manajemennya ini bisa dari sini. Tapi menurut kami penjualan kalau 600 miliaran, labanya itu hanya sekitar 4 miliar, itu termasuk kecil ya. Bahkan jika ditambah dengan yang persediaan kurang lebih meningkat 7 miliaran itu hanya sekitar 11 miliaran. Itu pun kita perlu lihat itu jumlahnya yang bertambah, kuantitasnya bertambah, ataukah karena harganya itu udah naik makanya jadi naik. Dianggap naik, jadi persediaannya itu tanpa naik. Jadi semua itu perlu dilihat ya. Kemudian untuk yang furnitur ini kalau dia itu kayu atau gimana, kadang bisa rusak juga ya. Ini kita lihat nih kasnya itu dari 500-an juta menjadi 400-an jutaan. Kalau ini yang di bank 10 miliaran menjadi 18 miliaran. Kemudian Bank Sentral Asia dia pun meningkat juga 8 miliaran menjadi 12 miliaran. Ini ada beberapa bank yang meningkat, tapi banyak juga yang berkurang ya kita di sini. Itu pun kalau kayak Bank Sentral Asia rupiah meningkat, tapi yang jelas dia berkurang dari 4 miliaran menjadi 1 miliaran. Deposito pun berkurang juga. Sebenarnya perusahaan ini yang agak susah itu memang di bunga utangnya juga ya. Kita lihat piutang usaha lembaga penjamin simpanan. Nah, LPS ini data ada utang kepada perusahaan ini sebesar 40 miliaran. Lalu ada PT Pertamina International Shipping 14 miliaran dan lain-lain.
Bahkan ini perusahaannya dia udah, berarti kayaknya dia udah ada kerjasama ya dengan Pertamina dan lain-lain. Masih bukan kerjasama di bidang apa, tapi di bidang penjualan. Nah itu pun dia labanya masih belum begitu banyak. Kita lihat sendiri yang lebih dari 3 bulan sekitar 6 miliaran. Ini kalau kita lihat cash flow-nya ini makin lama makin agak macet gitu ya. Makin lama makin agak macet, tapi sekarang masih oke sih. Persediaan kita lihat barang jadi meningkat dari 60 miliaran menjadi 80 miliaran. Kemudian barang jadi itu perabotan dan laminasi ya, semua rata-rata meningkat. Kemudian perlengkapan berkurang, bahan baku dia berkurang, yang lain-lain dia berkurang. Tapi setiap industri itu, kalau industrinya itu sulit, itu manajemennya itu harus pintar. Kalau gak pintar itu akan sangat berbahaya ya. Aset tetap bisa di sini, tapi kalau kita lihat dari perusahaan ini, dia hutangnya bahkan lebih banyak daripada ekuitas. Peningkatan hutangnya pun bahkan lebih banyak daripada ekuitas. Nah, jadi tahu-tahu sendiri, jadi jangan salah ya. Terkadang ada yang berpikir itu kan ada perusahaan yang hutangnya makin banyak makin bagus. Itu kita perlu lihat industrinya juga. Kalau kayak bank oke lah, kalau kayak properti oke lah. Ataupun beberapa perusahaan yang dia pinjam hutang tapi penjualannya itu meningkat cukup pesat, labanya meningkat cukup pesat melebihi beban bunga. Nah itu masih oke. Tapi kalau misalnya dia utang udah banyak, semuanya penjualan nggak bisa naik, naiknya dikit, kemudian beban keuangan lebih banyak daripada penghasilan dari utang itu. Nah itu tahu-tahu sendiri. Utang usaha kalau kita lihat di sini semua rata-rata meningkat. Lebih dari 3 bulan 1 miliaran menjadi 8 miliaran. Ini semua rata-rata meningkat. Agak semakin macet ya, tetapi masih oke ya kalau kita lihat dari persentase yang lancar. Tapi itu sudah tergolong banyak karena kalau kita lihat di sini tadi labanya 4 miliar saja. Ini yang lebih dari 390 hari pun udah 8 miliaran. Nah ini kita lihat denominasi mata uangnya. Modal saham kita di sini. Nah pemegang saham ini kayak gak gitu berubah ya, gak berubah juga. Tapi ada yang Dede Rahman. Kemarin dia cuman 0,43, sekarang jadi 3,69. Nah tahun lalu cuma 0,43 ya, sekarang bertambah. Dan dia beli dari yang apa ya, di pasar bebas ya. Ini karena kalau kita lihat di sini, ini dia masyarakat yang berkurang, dia yang bertambah. Pendapatan kita lihat dari interior, furniture, mekanis dan listrik, mereka ada peningkatan di mana 280 menjadi 375. Distribusi pendapatan juga meningkat. Jadi saya pendapatannya ini meningkat cukup banyak, tapi bebannya itu pun meningkat cukup banyak. Karena memang tidak bisa dipungkiri industri di bidang furnitur dan lain gini, kalau dia barang yang besar itu banyak sekali yang perlu dikeluarkan untuk menjaga agar ketika pengiriman produknya itu tidak rusak, kualitasnya itu gimana, tahan lama atau enggak. Nah itu banyak sekali yang perlu dijaga. Ini kita lihat bebannya 25 miliaran menjadi 29 miliaran. Oke, dia meningkat. Ikan dan promosi 5 miliaran menjadi 7 miliaran. Oke, meningkat juga. Ini semua rata-rata meningkat ini ya. Makanya dari 61 miliaran bisa menjadi 69 miliaran. Nah ini kalau kita lihat, ini yang komisi ini, dia komisi kayak menurun ini. Komisi kayak dia menurun. Untuk bensin aja dia meningkat, pemeliharaan perbaikan meningkat, perjalanan dinas yang berkurang. Mungkin ini mereka udah tahu, tapi yang paling meningkat kubahnya itu di bidang di gaji dan tunjangan dan iklan dan promosi, itu paling banyak itu kalau kita lihat dari sini ya.
listrik dan air pun meningkat, tender atau tender tamu pun meningkat. Jadi memang industri ini perlu pintar-pintar sendiri ya, karena kita banyak sekali melihat bahwa mereka yang menjual furnitur itu ada yang buka lalu tutup, buka lalu tutup. Nah, jadi kita perlu lihat juga manajemennya itu. Manajemen yang hebat itu ketika dalam industri yang kurang bagus, biasanya mereka masih bisa bertahan sih. Pendapatan lain-lain dari 7 miliar menjadi 1 miliar, ini yang berkurang cukup banyak. Pas siklus dari ada sekarang udah gak ada. Pendapatan sewa anjlok dari 2,7 miliaran menjadi 100 jutaan saja. Sedangkan kalau kita lihat pendapatan lain-lain dia berkurang cukup banyak, namun beban lain-lain malah meningkat. Denda pajak meningkat, rugi siklus dia meningkat. Nah, ini semua rata-rata meningkat. Nah, apalagi yang beban bunga meningkat juga, bunga bank meningkat, ini meningkat, itu meningkat. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Informasi segmen, nah ini kalau gitu beda ini ya. Bisa lihat di sini. Ini pasar geografisnya. Dan penjualan pendapatan berdasarkan pasar geografis. Pokoknya yang Jabodetabek masih menang ya. Informasi segmen. Baiklah, itu saya deklarasi. Sekian, terima kasih, saya investasi.